Dan bendera merah putih dinaikkan sampai di puncaknya, berkibar dengan megah, meledaklah kegembiraan rakyat Indonesia dan terdengar teriakan spontan, "Merdeka! Merdeka!" Dan sejak itulah istana itu disebut dengan nama Istana Merdeka. Istana Merdeka sampai sekarang digunakan sebagai penyelenggara acara-acara kenegaraan seperti peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka. Pasti kalian pernah melihat tayangan dari televisi. Upacara penyambutan tamu negara, jadi upacara kenegaraannya di sana, tetapi untuk menjamu makan malam di sini. Penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar dari negara sahabat dan lain sebagainya. Tetapi anak-anakku, sudah beberapa tahun terakhir ini, setiap hari Sabtu dan Minggu dibuka untuk rakyat. Sering disebut dengan apa? Istura, istana untuk rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat mengetahui tentang sejarah bangsanya, perjuangannya, dan akhirnya akan mencintai bangsa dan negaranya. Setiap Sabtu dan Minggu ribuan yang datang kemari. Jadi anak-anak boleh memberikan informasi ini kepada teman-temanmu di sana. Kalau liburan datang, silakan. Kalau tidak salah sekarang musim liburan, begitu ya. Masuknya kapan ya? 13 Juni. Masih ada waktu. Jadi silakan kalau memberitahu kawan-kawan ingin melihat istana Merdeka dan dekat, silakan datang pada hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kembali ke topik kita hari ini. Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Bapak Presiden dan saya memiliki perhatian yang utama pada upaya membangun sanitasi yang sehat bagi masyarakat kita. Sanitasi yang sehat merupakan permasalahan serius bagi bangsa-bangsa di dunia, karena belum semua bisa mewujudkannya. Kita ketahui beberapa tujuan yang dicapai dalam MDGs atau Millennium Development Goals yang terkait dengan sanitasi, yaitu upaya untuk menurunkan angka kematian anak atau AKI, mencegah penyakit menular, dan menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia sendiri menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menangani masalah sanitasi ini karena berhadapan dengan kebiasaan dan kesadaran masyarakat kita terhadap sanitasi yang masih rendah. Sebagian dari masyarakat kita masih menganggap sanitasi itu tidak penting, sehingga mereka masih saja membuang sampah atau BAB sembarangan, baik itu di halaman, di ladang, bahkan di sungai. Mereka merasa perbuatan mereka tidak menjadi masalah dan tidak merugikan. Saya ingin bertanya kepada para duta sanitasi, benarkah apa yang mereka perbuat itu? Yang lebih keras lagi? Salah atau tidak benar? Tanpa mereka sadari, karena perbuatannya itu mereka sudah mencemari lingkungan. Dan bila lingkungan kita tercemar, maka akibatnya bisa fatal, bisa timbul penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Kita yang keberapa dari dunia, anak-anak? Ya, keempat di dunia. Sekitar 248 juta jiwa. Tantangan yang dihadapi juga besar, karena belum semuanya mempunyai pengetahuan maupun pemahaman tentang sanitasi yang baik. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat, tepat, dan nyata. Kita tahu pemerintah sejak awal juga sudah menempatkan isu sanitasi, khususnya dalam penyadaran kepada anak-anak sejak dini, sebagai agenda penting yang harus terus dilakukan. Kita tidak boleh bosan untuk memberitahu anak-anak kita, bahkan harus menjadi contoh bagi mereka.
Hadirin yang berbahagia, dampak lain dari kealpaan kita menjaga sanitasi, perilaku kebersihan yang buruk, serta air minum yang tidak aman akan berkontribusi besar terhadap kematian anak akibat diare. Ini bukan persoalan kecil. Walau angka morbiditas diare di Indonesia telah turun dari 423 per 1000 penduduk tahun 2006 menjadi 411 per 1000 penduduk di tahun 2010. Namun, menurut saya penurunan itu belum signifikan. Ya betul ya. Dan kita harus bertekad pada tahun 2014 nanti angkanya bisa ditekan lagi. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Seringnya penderita diare terutama pada anak-anak bisa menyebabkan menjadi kekurangan gizi, sehingga dikhawatirkan anak akan menghambat anak-anak untuk mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini akan berimplikasi terhadap menurunnya sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang. Saya gembira pada akhir tahun 2011 yang lalu, ibu-ibu Sikip ikut terlibat dalam upaya mengampanyekan pentingnya cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kelihatannya sepele mencuci tangan, ya. Tapi kita bisa lihat kalau anak-anak kecil diminta untuk cuci tangan, biasanya dia sebentar aja sudah basah yang penting. Tetapi bersihkah itu? Belum tentu bersih. Oleh karena itu harus diajarkan sejak dini bagaimana mencuci tangan yang benar, menggunakan sabun, kemudian sampai ke sela-sela jari. Sela-sela jari ini juga harus bersih. Sekali lagi kelihatannya sepele, hanya mencuci tangan. Namun kalau hal sepele seperti itu kita ajarkan, kemudian kita ulang dan ulang lagi, insya Allah akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Ini juga sejalan dengan misi sanitasi total berbasis masyarakat sebagai upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk menurunkan angka penyakit menular berbasis lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, utamanya bagi ibu dan anak. Inilah bentuk-bentuk nyata yang harus terus didorong oleh pemerintah dan kita semua, agar anak kita makin hari makin memiliki kesadaran akan pentingnya sanitasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya sependapat dengan Bapak Menteri BU segaris dengan tema Hari Air Dunia 2013, Tahun Internasional Kerjasama Air. Kita harus melakukan langkah nyata untuk mengamankan masa depan air di Indonesia. Agak ironi jika kita mengatakan negara kita kurang air, sementara negara kita adalah negara kepulauan. Bisa melihat peta di depan? Negara kita adalah negara kepulauan. Kepulauan atau maritim, dikelilingi oleh air di mana-mana. Kita punya banyak danau, kita punya banyak sungai, banyak embung, banyak situ, banyak waduk dan irigasi. Sebetulnya kalau kita lihat itu tidak mungkin kita kekurangan air. Bahkan ada yang berpendapat silakan saja menggunakan air sebanyak-banyaknya, tak perlu berhemat, ya, tak perlu berhemat. Pendapat ini sangat menyesatkan. Sejak hari ini mari kita ubah pendapat dan pandangan seperti itu. Mengapa? Karena kalau kita lalai, kalau kita boros dalam menggunakan air, maka tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan kekurangan air. Kita harus mengamankan air. Air ini yang ada di Indonesia bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk siapa? Untuk anak cucu kita ke depan. Kita harus mengamankan air untuk anak cucu kita. Mengamankan air berarti sama dengan mengamankan sumber kehidupan kita. Ini merupakan kewajiban kita bersama.
Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa air. Ya. Bisa nggak kita puasa tidak minum berhari-hari tanpa air? Bisa tidak? Seminggu saja rasanya jadi lemah, lemas, letoy, nggak punya tenaga, ya seperti itu. Bila air kita tercemar, kehidupan kita juga terganggu. Di dalam Al-Quran yang juga telah disebutkan pentingnya air dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Secara gamblang dan lugas, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan air sebagai sumber kehidupan. Air adalah ibu bagi segala fenomena alam yang ada. Hadirin serta anak-anak sekalian, isu sanitasi memang penting karena data menunjukkan dampak dari sanitasi buruk adalah meningkatnya kasus pencemaran air sungai, air tanah, dan air baku. Kita masih sering melihat masyarakat BAB di pinggir sungai. Mereka mendirikan WC helikopter, itu istilahnya. Katanya kalau ada WC di atas sungai, itu disebut dengan nama WC helikopter. Saya tidak mengerti, tetapi saya dengar katanya kalau kita sedang mengeluarkan hak asasi kita sering melihat helikopter dari atas. Jadi itu sebabnya disebut nama WC helikopter. Semua ini adalah sekali tanggung jawab kita bersama untuk menitipkannya, terutama para pemimpin di tiap daerah. Sekarang ini era otonomi daerah, di mana setiap daerah memiliki banyak opsi untuk melakukan dan menjalankan program-programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat di masing-masing kabupaten, kota, provinsi yang dipimpinnya. Disayangkan hingga kini kita masih melihat banyak dari saudara-saudara kita yang belum memiliki akses terhadap jaminan yang sehat, dan dalam arti luas adalah sanitasi yang memadai. Oleh karena itu, saya menghimbau semua, baik kepala daerah, pemerintah, swasta, bersama-sama menjadikan isu sanitasi sebagai penting di lingkungan dan daerahnya masing-masing. Karena sanitasi yang baik adalah kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi setiap manusia. Dengan adanya sanitasi yang baik, insya Allah akan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dan juga kualitas masa depan air. Target MDGs dicanangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang memadai, pembangunan infrastruktur sanitasi seperti RJK, sarana tempat pemilihan sampah, dan drainase. Tetapi harus diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah sanitasi. Bila tidak, maka sia-sia saja kita bangun infrastruktur itu. Kampanye dan edukasi harus terus dilakukan, terutama melalui sekolah-sekolah. Tadi telah disampaikan bahwa Jambore Sanitasi merupakan kegiatan puncak dari kampanye publik bidang sanitasi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008, berarti sudah 5 tahun ini. Penetapan anak-anak menjadi target utama Jambore Sanitasi sangat tepat, Bapak Menteri, mengingat anak-anak merupakan masa depan bangsa yang telah akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan kita-kita. Oleh karenanya, mereka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. Selain itu, mereka juga harus dibesarkan dalam kondisi lingkungan dan sanitasi yang memadai. Menurut laporan panitia, pada Jambore Sanitasi tahun ini telah dan akan diselenggarakan serangkaian acara, mulai dari lomba poster dan karya tulis, serta memilih duta sanitasi dari tingkat daerah maupun nasional, praktek kerja lapangan, dan lain-lain. Nah, tambahannya sebagai praktek kerja lapangan